السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. صدق الله العليم. حضرة المكرمين من العلماء والأعزاء والأساتذة yang kami muliakan, para alim, para ulama, ustadz, kiai, buya, guru-guru kami, wabil khusus yang kami muliakan Imam Masjid Darul Muttaqin, dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya selaku orang tua kami, hadirin, adik-adik semuanya, jamaah Masjid Darul Muttaqin yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Kurang semangat jawab salamnya Bapak Ibu. Amin. Bapak dan Ibu, masih semangat sholat tarawihnya? Serius? Nampaknya dari safnya ini maju atau mundur nih? Berarti bukan makin ramai ini. Kami teringat Bapak dan Ibu, asar dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Ibu-ibu yang ini dengerin Pak. Dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan bahwa orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketujuh, wa fil lailatis sabi'ah, orang yang mendapatkan pahala sholat tarawih di malam yang ketujuh, maka disampaikan faka'annama adrakahu Musa alaihissalam. Bapak dan Ibu, orang yang sholat tarawih di malam yang ketujuh ini, maka dia akan diberi pahala seakan-akan dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Amin. Nah, ini rugi sekali. Wa nasarahu min fir'aun wa haman. Bukan sampai di situ, Pak. Ternyata orang yang sholat tarawih di malam yang ketujuh, maka dia seakan-akan dia telah membantu perjuangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Haman. Amin. Jadi kalau boleh tanya sekali lagi Pak, masih semangat sholat tarawihnya? Besok tarawih nggak? Tolong Pak Imam dicatat nih. Nanti yang rajin sholat tarawih patut kita kasih hadiah. Betul atau betul? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ketujuh ini saya baca tadi di papan atau di judul Kota Batam, hendaknya seorang penceramah pada malam hari ini menyampaikan judul kultum yang sama semua Pak, Bu, yaitu Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, itu judulnya Pak. Adik-adik yang sedang mencatat. Nah, jadi tidak perlu nunggu nanti nuzulul Quran. Dari sekarang kita diingatkan oleh sebuah judul, yaitu bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran? Maka para ulama memberikan penjelasan. Artinya adalah bagaimana seorang mukmin ketika bulan Ramadan hubungannya atau interaksinya dengan Al-Quran. Karena ini adalah bulannya Al-Quran, maka kita dituntut bagaimana hubungan kita Bapak dan Ibu dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu pasti saya yakin Ibu punya tadarus sendiri kan Bu? Pak, sudah berapa kali khatam? Kalau kita ngomongin khatam Bapak dan Ibu, kita akan malu Pak sama orang tua dulu. Orang tua dahulu mengatakan, saya tidak pernah menghatamkan Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tonggaknya adalah di bulan Ramadan Bapak Ibu.
Kalau Ramadan saja ibu tidak khatam, saya yakin bu, di bulan-bulan setelahnya maka ibu akan jarang menghatamkan Al-Quran. Setuju atau setuju bu? Maka Al-Quran yang kita baca ini bu, ini bukan sekedar bacaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Di Ramadan ini diingatkan, bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan datang oleh dirimu syafi'an. Ya, bisa diberi makna memberikan syafaat atau menjadi teman bagi orang yang membacanya. Li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Bapak dan Ibu, kita tahu kalau ngomongin akhirat, kita tidak akan pernah membayangkan yang sengeri itu bu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, di hari itu semua berlari-larian. Ya, dari saudara-saudaranya berlarian semua. Wa ummihi wa abi. Apalagi orang tua kita Bapak dan Ibu. Orang tua mama bapak kita ini lari semuanya. Siapa yang akan menolong kita Bapak Ibu? Yaitu Al-Quran. Maka jangan Bapak dan Ibu, jangan pernah kita lewatkan. Setiap hari kita baca Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Sangat sedih sekali Bapak Ibu kalau Al-Quran selama ini kita jadikan pajangan. Al-Quran selama ini kita jadikan cuma bahan bacaan saja. Makanya ulama membagi 4 level orang interaksi dirinya dengan Al-Quran. Kira-kira kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Yang pertama, orang berinteraksi dengan Al-Quran itu di level yang paling bawah, yaitu ketika bulan Ramadan dia mempelajari bacaan Al-Quran. Kalau di luar yang bulan yang lain bu, mungkin belajar Al-Quran agak susah masuknya. Tapi karena ini bulan Al-Quran, orang-orang yang mau belajar tahsinul Quran. Pak Ustadz, saya kan gimana, malulah baca Quran, udah tua seperti ini. Ya Allah Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW katakan, wa huwa alladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi. Orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, wa syaqun alaih, bahkan dia susah membaca Al-Quran, falahu ajrani. Diperhatikan Bapak Ibu, kata Nabi, justru mulia sekali orang yang mau belajar Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, karena dia mendapatkan 2 pahala dibanding dengan orang yang mahir al-baca Al-Quran. Tuh bu, betul atau betul bu? Malu kita bu kalau kita ngomongin Al-Quran. Pak Ustadz, saya sibuk sekali hari ini. Ya Allah ya Rabbu, sesibuk apapun, ya, ini ulama-ulama dulu mendefinisikan, sesibuk apapun, kalau bisa kita jangan pernah melupakan Al-Quran setiap hari. Dan di hadis yang lain, orang 1 hari saja gak baca Al-Quran, maka dia akan dikuasai oleh setan. 1 hari bu, gak baca Al-Quran sama sekali nih. Beda bu, baca Quran sama di sholat. Ini yang dimaksud adalah baca Quran di luar sholat. Ibu tanpa disadari dikuasai oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bakar mata kita ini mata setan. Jujur aja bu, karena yang kita lihat si gepeng itu bu, tadi baca Quran malas sekali. Tangan kita tangan setan, karena kita dikuasai. Jarang membaca Al-Quran. Yang kita sentuh ini bukan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Level yang selanjutnya bu, Pak Ustadz, saya sudah mahir baca Quran. Oke lah, maka ulama menaikkan grade-nya. Berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah membaca dan memperbanyak Al-Quran. Bapak dan Ibu, syukur-syukur kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali 2 kali. Saya katakan bu, Imam Asy-Syafi'i, nah ini dah, kalau saya sampaikan ini kadang-kadang saya malu sendiri pak. Apa kata beliau? Saya mampu menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan 1 hari sekali. Tuh, Pak, ini malu kita kalau ngomongin ini Pak. Di luar Ramadan lah Pak. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, saya sanggup menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. Bagaimana itu Pak?
Ulama-ulama dulu ada yang 1 bulan itu di bulan Ramadan dia sampai 3 kali, 4 kali mengkhatamkan Al-Quran. Dan kalau kita merujuk kepada diri kita, ya Allah Pak, saya kadang-kadang ngukur diri sendiri malu Pak. Sibuknya entah berantah, tapi baca Quran kita lewatkan. Padahal itulah yang menjadi penolong kita ini. Ini naik grade yang kedua Bapak Ibu. Kalau kita sudah mahir baca Quran, maka wal mahiru bil Quran, orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, ma'as safarajil kiramil bararah. Nanti orang-orang yang suka membaca Quran, mahir membaca Quran, indah membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat akan dipapah oleh kedua malaikat kiramil bararah. Masya Allah Bapak Ibu. Kalau sudah mahir Bapak dan Ibu, jangan lupa dinaikkan grade yang ketiga, yaitu Bapak dan Ibu mencoba untuk mentadabburi isi Al-Quran. Nah, ini dia nih poin yang agak sedikit serius. Kadang-kadang kita imam baca apa? Kayak tadi baca Quran surah apa tadi? Surah At-Taghabun atau surah apa tadi? Satu beri. Kadang-kadang kita sebagai makmum di belakang ketawa-tawa. Padahal yang dibacakan ayat tadi itu mengajak untuk berfikir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Kita diajak untuk dari Al-Quran ini kita diajak untuk merenungi hal-hal yang terdahulu, dosa yang pernah kita lakukan. Sementara kita jadi makmum ketawa-tawa di dalamnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita jarang mentadabburi Al-Quran. Maknanya apa? Nah ini dia nih. Kalau ibu sudah mahir baca Quran, ayo kita mulai buka perkata. Sebenarnya Pak Imam Ustadz Nofrian ini baca ayat ini maksudnya untuk apa? Nah ini pentingnya kita menjadi makmum ketika mendengarkan bacaan imam di dalam sholat 5 waktu. Lalu naik level yang keempat, ini yang paling mulia Bapak Ibu. Nah kalau bisa sudah mahir, sudah tahu artinya, apa yang harus kita lakukan? Menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka Nabi ditanya bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu adalah khuluquhum Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan Bapak Ibu. Matanya mata Quran, ngomongnya berbicara Quran, berjalannya berjalan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, apalagi Ustaz Nofrian ini termasuk menjadi orang yang penghafal Al-Quran. Saya yakin Bapak